Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sebuah drama yang rasanya lebih seru dari serial TV manapun. Kenapa? Karena taruhannya itu masa depan kita semua. Aktor utamanya satu nama yang kayaknya selalu ada di tengah badai. Elon Musk. Tepat, entah itu soal mobil listrik, roket ke Mars, atau ya ini, ambisinya di dunia kecerdasan buatan, AI. Dan badai yang terbaru ini skalanya gede banget loh. Gugatan hukum yang dia layangkan ke OpenAI, perusahaan yang ironisnya dulu ikut dia dirikan. Iya kan? Dan ini bukan sekedar sengketa bisnis biasa, ini tuh kayak perang saudara di jantungnya Silicon Valley. Betul sekali. Ini bukan soal uang atau paten. Kalau kita baca gugatannya, kata yang paling sering muncul itu pengkhianatan. Musk itu pada dasarnya nuduh OpenAI, kalian udah mengkhianati misi suci kita semua. Jadi di pembahasan kita kali ini, kita mau coba kupas tuntas akar konflik ini. Apa sih sebenarnya misi awal OpenAI yang katanya dikhianati itu? Kenapa Musk bisa semarah ini? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita-kita yang cuma nonton dari luar? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang krusial. Karena di balik semua drama hukum ini, ada pertarungan yang fundamental banget soal gimana seharusnya teknologi paling kuat abad ini dikembarkan dan dikendalikan. Oke. Mari kita langsung ke intinya deh. Tuduhan pengkhianatan yang dilayangkan Musk itu, dasarnya apa sih? Intinya tuh gini, Musk nuduh OpenAI udah ngelanggar perjanjian awal pendirian mereka. Dulu OpenAI itu dibentuk sebagai laboratorium riset nirlaba. Misinya mulia banget, mengembangkan AI untuk kebaikan seluruh umat manusia. Untuk semua orang ya? Iya, tapi sekarang menurut Musk, OpenAI udah berubah. Udah jadi kayak anak perusahaan de facto dari Microsoft yang tujuannya ya cuma memaksimalkan keuntungan. Misi demi kemanusiaannya itu katanya udah digadaikan. Tunggu, tapi kan untuk bikin teknologi secanggih ini butuh dana yang luar biasa besar kan? Mungkin triliunan dolar. Oh pasti. Apa mungkin sebuah organisasi bisa bertahan dengan idealisme nirlaba murni? Duitnya dari mana? Bukankah ini dari awal udah kedengeran kayak mimpi yang, gimana ya, sedikit naif? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Dan disitulah letak inti perdebatannya. Tapi untuk ngerti kenapa Musk begitu ngotot, kita harus paham apa yang sebenarnya dia takutkan. Oke. Ini bukan soal chatbot yang lebih pintar atau generator gambar yang lebih canggih. Ketakutan Musk dan juga misi awal OpenAI itu fokusnya cuma ke satu hal, AGI atau Artificial General Intelligence. AGI, kecerdasan buatan yang setara atau bahkan melampaui kecerdasan manusia di hampir semua bidang. Tepat. Buat Musk, AGI ini kayak api Prometheus, sebuah kekuatan dewa yang kalau jatuh ke tangan yang salah atau dikelola serampangan, wah, bisa membakar peradaban kita. Serem juga ya. Makanya, dari awal dia bersikeras, entitas yang membangun AGI itu harus nirlaba, harus terbuka, dan gak boleh dikendalikan motif keuntungan. Karena begitu profit jadi tujuan utama, pertimbangan keamanan dan etika pasti bakal dikesampingkan. Demi apa? Demi kecepatan dan keunggulan pasar. Oke. Jadi ini bukan cerita teman berantem biasa ya. Ini soal perebutan kendali atas api dewa tadi. Biar kita makin paham kenapa Musk semarah ini, coba deh kita mundur sedikit. Dulu mereka ini kayak sekumpulan kesatria dengan misi suci gitu ya. Bisa dibilang gitu sih. Di pertengahan 2010-an, itu ada kekhawatiran besar di kalangan teknolog. Khawatir soal apa? Mereka khawatir kalau Google, lewat laboratoriumnya DeepMind, bakal jadi yang pertama mencapai AGI. Dan yang paling penting, mereka melakukannya secara tertutup. Ini skenario yang ditakutin banget. Satu korporasi ngendaliin teknologi paling kuat dalam sejarah manusia. Dan OpenAI lahir sebagai respons dari ketakutan itu. Persis. OpenAI didirikan sebagai penyeimbang. Namanya aja OpenAI, kan? Idenya ya, ayo kita bangun AGI secara terbuka, transparan, dan manfaatnya kita bagi untuk semua. Mereka itu semacam benteng pertahanan idealis gitu, buat mastiin AGI nggak dimonopoli. Jadi misinya bukan sekedar ayo bikin produk AI keren, tapi lebih ke ayo kita coba selamatkan dunia dari potensi kiamat robot yang dikontrol korporasi. Iya, kira-kira segitu dramatisnya. Wah, kalau ngelihatnya dari sudut pandang itu, saya jadi lebih ngerti kenapa Musk pakai kata pengkhianatan.
Menurut dia, benteng yang mereka bangun bareng-bareng itu sekarang malah dijual dan jadi bagian dari salah satu kerajaan korporasi terbesar di dunia, Microsoft. Itulah tepatnya inti dari gugatannya. Dia merasa para pendiri lain udah melanggar janji sakral mereka. Tapi, ada satu fakta yang bikin saya agak bingung. Musk kan udah keluar dari Dewan Direksi OpenAI sejak 2018. Betul. Itu kan udah lama banget. Jauh sebelum ChatGPT meledak dan jadi fenomena global. Ini bukan kejadian kemarin sore. Apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun 2018 itu sampai dia mutusin pergi? Nah, itu dia. Itu titik balik yang paling penting. Kepergiannya di 2018 itu bukan perpisahan yang manis loh. Itu puncaknya perseteruan internal yang sengit banget. Ada benturan visi yang fundamental di dalam tim pendiri. Benturan soal apa tuh? Soal kecepatan dan arah. Musk, dengan segala ketakutannya soal AGI, ngerasa OpenAI geraknya kelamaan, terlalu lambat dan kurang waspada. Di sisi lain, faksi yang dipimpin Sam Altman ngerasa sebaliknya. Mereka lihat kemajuan pesat di tempat lain dan ngerasa OpenAI justru ketinggalan. Mereka mikir, untuk bisa memimpin dan mengarahkan AI yang aman, ya mereka harus jadi yang terdepan. Dan untuk jadi yang terdepan, Mereka butuh akselerasi dan pendanaan yang jauh lebih besar dari yang bisa didapat organisasi nirlaba. jadi ini debat klasik Silicon Valley ya. Bergerak cepat dan merusak versus bergerak pelan dan hati-hati. Tapi di sini taruhannya bukan aplikasi medsos yang error, tapi potensi resiko bagi kemanusiaan. Tepat sekali. Dan dari perdebatan inilah muncul sebuah solusi kompromi yang jujur aja agak aneh dan jadi cikal bakal masalah hari ini. Solusi apa itu? Idenya adalah membuat sebuah entitas baru yang bisa mencari keuntungan, semacam lengan komersial dari OpenAI yang nirlaba. Nah, ini dia. Struktur yang disebut capped profit atau keuntungan terbatas itu kan. Ini istilah yang sering banget disebut tapi jarang ada yang jelasin. Maksudnya gimana sih itu? Gini deh, bayanginnya. OpenAI yang asli, yang yayasan nirlaba, itu tetap ngendaliin misi utama. Terus, mereka bikin perusahaan baru di bawahnya. Sebut aja OpenAI LP. Perusahaan inilah yang bisa terima investasi dan jual produk. Oke. Keunikannya ada di kata capped. Investor di OpenAI LP kayak Microsoft bisa dapat untung dari investasi mereka, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Maksudnya gimana tuh? Batasnya itu ditetapin sebagai kelipatan dari investasi awal. Misalnya 100 kali lipat. Jadi kalau Microsoft investasi $1 miliar, mereka bisa dapat pengembalian sampai $100 miliar. Wow. Nirlaba induknya untuk dipakai demi misi kemanusiaan. Secara teori, ini jalan tengah yang jenius. Cara buat narik modal raksasa tanpa sepenuhnya ngejual jiwa perusahaan. Tepat. Kedengarannya sih emang solusi win-win. Tapi jelas Musk benci banget sama ide ini. Kenapa? Karena buat Musk, itu nggak ada yang namanya sedikit komersial. Itu kayak sedikit hamil gitu loh. Nggak bisa. Begitu pintu profit dibuka, sekecil apapun, insentif untuk ngejar keuntungan pada akhirnya akan selalu menang lawan prinsip kehati-hatian. Apalagi kalau investasi yang masuk bukan lagi jutaan, tapi puluhan miliar dolar dari Microsoft. Jadi menurut Musk, batas keuntungan itu sekarang cuma ilusi. Betul. Dorongan untuk muasin investor akan selalu lebih kuat daripada misi nirlaba yang abstrak itu. Oke, jadi sekarang gambaran konfliknya jauh lebih jelas. Kita punya kubu Musk yang megang teguh idealisme puritan dari misi awal, terus ada kubu OpenAI yang pilih jalur pragmatis demi bertahan dan bersaing. Yap. Tapi, ayo kita jujur deh, kenapa kita sebagai orang awam harus peduli? Ini kan pada dasarnya cuma drama para miliarder di California. Awalnya mungkin kelihatan kayak gitu, tapi gugatan ini ya terlepas dari siapa yang menang atau kalah nanti, dampaknya jauh lebih luas. Gugatan ini maksa sebuah percakapan yang krusial banget, yang selama ini cuma terjadi di balik pintu tertutup, jadi perdebatan publik. Percakapan soal apa? Pertanyaannya jadi, siapa yang seharusnya mengendalikan pengembangan AI? Apa para pendirinya, para investornya, pemerintah, atau kita sebagai masyarakat? Dan ini jadi makin rumit karena Musk sendiri sekarang kan punya perusahaan AI pesaing, xAI, yang bikin Grok itu. Nah, itu poin penting. Apa ini nggak bikin argumennya yang demi kemanusiaan itu jadi kedengaran sedikit munafik?
Seakan-akan dia marah mainannya direbut, terus dia bikin mainan baru yang lebih hebat. Itu kritik yang sangat valid dan sering banget dilontarkan. Banyak yang ngelihat ini sebagai manuver bisnis. Dia nggak suka OpenAI sukses besar tanpa dia, jadi sekarang dia coba jatuhkan mereka sambil bangun pesaingnya sendiri. Itu satu cara membacanya. Lalu apa cara baca yang lain? Cara baca yang lain, dari sudut pandang pendukungnya, justru sebaliknya. Dia membangun xAI karena OpenAI telah berkhianat. Dia merasa satu-satunya cara untuk mastiin ada alternatif yang benar-benar sejalan sama visi awal, ya dengan membangunnya sendiri. Oh, jadi dia melihat dirinya bukan sebagai pesaing bisnis. Tapi sebagai penyelamat misi yang asli. Mana yang benar? Mungkin keduanya ada benarnya. Dan kompleksitas inilah yang bikin cerita ini menarik banget. Ini bukan dongeng hitam putih. Oke, jadi untuk kita rangkum nih, konflik antara Elon Musk dan OpenAI ini akarnya dari benturan yang dalam banget ya. Di satu sisi ada misi awal yang suci, nirlaba, didedikasikan buat ngelindungin manusia dari bahaya AGI. Di sisi lain ada realitas bisnis yang keras yang nuntut modal raksasa dan pada akhirnya ngejar profit biar bisa bertahan dan berinovasi di tengah persaingan yang brutal. Dan penting banget buat kita ingat, ini bukan sekedar cerita tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini kisah tentang dua filosofi yang beda secara fundamental dalam memandu arah teknologi yang akan mengubah dunia. Masing-masing pihak dengan caranya sendiri mungkin benar-benar percaya kalau merekalah yang lagi ngambil jalan terbaik untuk umat manusia. Sebuah kisah yang penuh dengan gradasi abu-abu, bukan hitam dan putih. Kepak. Dan setelah kita memahami benturan antara idealisme nirlaba dan realitas bisnis yang kompetitif ini, ada satu pertanyaan lanjutan nih yang mungkin menarik untuk Anda renungkan. Apa itu? Di tengah perlombaan AI global yang begitu sengit, di mana perusahaan dan bahkan negara saling adu cepat, apa pendekatan yang lebih lambat, lebih hati-hati, dan didanai secara nirlaba itu benar-benar punya peluang buat menang? Atau jangan-jangan, untuk mengalahkan potensi AI jahat, kita terpaksa harus membangun AI baik dengan cara yang sama cepat dan agresifnya dengan segala risiko yang menyertainya? Apa yang terjadi kalau satu-satunya cara untuk tetap aman adalah dengan mengambil risiko terbesar?